son of a bitch that killed my Lavage. Hey! Halo guys, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan kalian semuanya baik-baik saja dan diberikan kelimpahan rezeki. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yakni Pesta Sosis alias Seusagi Party. Dan ini adalah versi seriesnya, yakni Foodtopia Season 1. Di mana cerita kali ini akan berfokus kepada kehidupan dari para makanan setelah sebelumnya mereka berhasil untuk melakukan perlawanan dengan menghabisi manusia di swalayan. Jadi, apakah kehidupan dari para makanan sus ini akan memiliki kehidupan yang lebih baik atau justru sebaliknya? Ya udahlah guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan Profesor Perman yang menjelaskan mengenai teori penciptaan Big Bang, yang mana setelah miliaran tahun dari peristiwa Big Bang itu, muncullah dua spesies yakni Homo sapiens dan juga Siberus erectus, atau yang lebih dikenal sebagai makanan. Berabad-abad berlalu dengan manusia yang selalu memakan makanan, hingga akhirnya sejarah pun berubah saat satu sosis pemberani mengetahui kebenaran tersebut dan mengajak teman-temannya untuk melawan balik manusia dengan menggunakan narkoba yang bisa untuk membuat manusia menyadari kehidupan makanan. Setelah itu, cerita pun langsung saja memperlihatkan semua makanan yang mulai keluar dari swalayan untuk melakukan peran lanjutan dengan para manusia. Dalam perang tersebut, para makanan dikomando oleh sosis Berry yang berhasil untuk menghabisi beberapa manusia. Frank dan juga Brenda juga mengkomando para makanan untuk menghabisi beberapa manusia juga. Sialnya dalam perang tersebut, Karem terkena tusukan garpu yang membuatnya sekarat dan tewas. Tak lama setelah itu terlihatlah beberapa makanan yang dimakan tanpa ampun oleh seorang manusia yang sangatlah besar. Bahkan manusia tersebut juga berhasil untuk membuat panik Frank, Brenda, serta Berry. Untungnya setelah diberikan sedikit dorongan oleh Brenda, mereka kemudian menemukan sebuah rencana untuk bisa menaklukkan si manusia itu, hingga akhirnya mereka berempat pun akhirnya berhasil untuk melumpuhkan dan menghabisi manusia terakhir itu. Setelah peperangan yang cukup brutal tersebut, Frank, Berry, dan juga Brenda kemudian memberikan pidato dan sempat untuk menghendingkan cipta demi para makanan yang telah gugur. Mereka juga mendeklarasikan kemerdekaan para makanan dan menggunakan gigi manusia sebagai simbol perlawanan. Setelah itu, semua makanan langsung saja melakukan party, secara massal. Frank dan juga Brenda yang melihat semua makanan sedang bersenang-senang, mereka pun merasa kalau apa yang mereka lakukan saat ini sangatlah benar. Hingga akhirnya mereka pun melihat Berry yang sedang sendirian. Rupanya Berry ini masih menginginkan suasana melawan para manusia yang penuh dengan sensasi beradrenalin. Tak berselang lama, hujan pun turun yang membuat beberapa makanan seperti roti menjadi hancur akibat kebasahan. Kepanikan pun terjadi dengan sangat cepat karena semua makanan tidak mengetahui apa-apa mengenai hujan. Frank dan juga yang lainnya beruntung karena bisa berlindung menggunakan tempat makan plastik.
Sialnya air arus kemudian datang dan menghabisi beberapa makanan dan membuat beberapa lainnya menjadi hanyut dan masuk ke dalam selokan. Hingga akhirnya ketika Frank dan juga Brenda akan terjatuh juga, Profesor Permen pun datang menggunakan tubuh elastisnya untuk menyelamatkan beberapa makanan termasuk Frank dan juga Brenda. Sayangnya setelah itu Profesor Permen pun langsung saja meninggoy. Setelah hujan sudah reda, terlihatlah banyak makanan yang bersedih karena kerabat mereka sudah banyak yang tewas dalam kejadian tadi. Para makanan pun kemudian menanyakan langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya kepada Frank dan juga Brenda. Mereka juga menanyakan perihal air yang turun dari langit tadi. Tentu saja Frank tidak bisa menjawab langkah selanjutnya dan juga tidak mengetahui perihal kenapa air bisa turun dari atas. Hal itu pun membuat semua makanan menjadi sangatlah kecewa dan memilih untuk kembali ke dalam swalayan untuk bisa berlindung. Frank dan juga Brenda sendiri kemudian menjadi kebingungan dengan langkah mereka selanjutnya. Setelah berpikir cukup panjang, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk bisa mencari manusia yang mungkin saja masih ada dan menanyakan mengenai air yang jatuh dari atas tersebut. Di lain tempat, memperlihatkan Barry yang sedang menolong beberapa makanan yang sedang terluka. Dia pun seketika menjadi terkejut dan bersemangat ketika dia melihat kalau ternyata masih ada manusia yang selamat. Setelah itu, Barry pun membawa makanan yang terluka kepada Frank dan juga Brenda. Namun sialnya si makanan tersebut tidak bisa untuk diselamatkan. Barry juga menjelaskan kalau terdapat satu manusia yang masihlah hidup. Setelah mengetahui kalau masih ada manusia yang hidup, Frank dan juga Brenda kemudian menjadi senang karena mereka bisa pergi menemui manusia tersebut dan menanyakan tentang air dari langit itu. Mereka pun akhirnya setuju untuk mencari manusia dan menanyakan tentang air dari atas. Barry juga setuju untuk ikut asalkan setelah mendapatkan jawaban, mereka harus membunuh manusia tersebut. Setelah itu, mereka pun langsung saja berangkat untuk mencari manusia. Bath salts, check. Bandana, check. Setelah berlayar cukup lama, mereka pun menepi karena melihat bangkai makanan, yakni berupa tai. Merasa sudah dekat dengan manusia, mereka bertiga kemudian langsung saja mencari di lokasi itu. Cerita pun kembali ke dalam swalayan, memperlihatkan kondisi dari para makanan yang kini mulai berebutan untuk mendapatkan tempat tinggal. Sampai akhirnya sebuah beras kecil pun hanya bisa untuk bersembunyi di pojokan karena merasa dikucilkan. Para makanan juga berebut soal tempat tinggal, hingga membuat Sammy menjadi sangatlah terganggu dan memaki para makanan dengan kata-kata kotor. Tak disangka hal itu malah disukai oleh para makanan lainnya dan membuat Sammy menjadi tontonan. Di lain tempat, setelah mencari sampai malam, mereka pun akhirnya menemukan mayat makanan dan juga seorang manusia yang sedang memakan makanan di situ. Mereka pun langsung saja melemparkan narkoboy kepada si pria itu yang membuatnya bisa untuk melihat makanan yang hidup. Sialnya Barry malah memotong tendon si pria yang membuatnya mati terbakar tanpa bisa untuk bergerak. What the fuck? Made the waterfall. What? What made my man schedule? Tak berselang lama setelah itu, dua orang manusia juga datang dan mulai menghabisi makanan itu. Untung saja Frank dan juga Brenda memanjat pohon untuk bisa menghindari tebasan dari pria satunya. Sementara Barry sendiri memasuki celana pria satunya untuk mengendalikan pria itu. Dengan mengontrol si pria itu, akhirnya Barry berhasil menghabisi pria satunya dengan menggunakan bantuan dari Frank dan juga Brenda. Oh, Reggie's on fire! Oh, it's happening again! Don't breathe it in. Oh, it's too late! Some of it was... Ah, fuck, run! Cabin through! Under the ladder!
There is a hot dog up my asshole! How is that helping me? I'm trying. I'm sorry, Jack, but I gotta. Hey, you leave our friend inside your friend's bed alone. Hey, get off of me! You know, lots of orgies happening lately. Kembali ke swalayan, ketika Sammy sedang membuat pertunjukan untuk menghina para makanan, tiba-tiba bangunan swalayan pun mulai rubuh dan menghabisi beberapa makanan. Untungnya setelah itu, Frank, Barry, dan juga Brenda datang dengan membawa si pria untuk bisa membantu mengeluarkan para makanan dari swalayan. Si pria yang bernama Jack kemudian menjelaskan kalau apa yang para makanan takutkan dari air dari atas merupakan fenomena hujan yang sangatlah jarang terjadi di tempat itu karena merupakan daerah yang panas. Setelah beberapa makanan berhasil keluar, Frank kemudian menyuruh supaya semua makanan berkeliling untuk mencari rumah mereka sendiri di kota. Setelah selesai dengan masalah hujan, Barry akhirnya berencana untuk menghabisi Jack. Namun Sammy menyarankan supaya mereka membuat sebuah pertunjukan untuk bisa menghabisi Jack di depan semua makanan. Frank sendiri akhirnya memberikan kejutan kepada pacarnya Brenda dengan memberikan sebuah rumah pohon yang sudah dihiasi. Sementara itu, para makanan kini sudah mulai berkelahi untuk bisa mendapatkan rumah mereka masing-masing dengan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Singkat cerita, besok harinya Barry sudah mengikat Jack dan sudah mempersiapkan sebuah pertunjukan besar. Sammy juga membuat pertunjukan bakat untuk mencari makanan yang bisa untuk mengisi penampilan pembuka sebelum pertunjukan pembakaran manusia. Namun tak lama setelah itu, muncullah seekor burung gagak yang langsung saja memakan beberapa makanan. Tak mau kalau acaranya diganggu oleh makhluk pemakan makanan lainnya, Barry kemudian beraksi dengan menaiki si burung tersebut. Namun sialnya malah terjatuh karena terkena tainya. Frank dan juga Brenda sendiri akhirnya menghampiri Jack untuk menanyakan informasi dari makhluk terbang tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari Jack, Frank dan juga Brenda kemudian memberitahukan yang lainnya sebuah rencana dengan menggunakan mayat manusia untuk mengusir burung gagak itu. Untung saja rencana mereka pun akhirnya berhasil. Frank dan juga Brenda kemudian mencoba untuk meyakinkan Barry supaya menunda pembakaran Jack karena mungkin saja mereka akan memerlukan informasi lainnya nanti. Namun tentu saja Barry yang memiliki fetis untuk bisa membunuh manusia secara brutal, dia pun menolak dan tetap akan membakar Jack pada hari pertunjukan. Singkat cerita, ketika malam hari tiba, pertunjukan pun akhirnya dimulai dengan dibuka oleh band Roti Panggang. Terlihatlah juga sebuah jeruk bernama Julius yang mulai membuka bisnis untuk menawarkan kepada para makanan tempat menonton dengan pertunjukan yang lebih jelas dari atas rumahnya dengan bayaran berupa gigi manusia. Sementara itu, Frank dan juga Brenda memutuskan untuk menyelamatkan Jack dengan cara mencarikan manusia yang masihlah hidup untuk digantikan dengan Jack. Dan tentunya rencana tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan makanan lainnya termasuk Barry. Mereka berdua pun mulai mencari manusia yang masihlah hidup dan bisa digerakkan dengan cara memasuki anus mereka. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan satu manusia yang masihlah hidup. Frank pun memasuki anusnya dan mulai untuk menggerakkan manusia tersebut. Di lain tempat, setelah pertunjukan pembuka selesai, kini pertunjukan puncak pun dilakukan dengan menyalakan sumbu pembakaran manusia dengan lantunan musik dari Sammy. Untungnya Brenda dengan cepat memadamkan sumbu apinya dan bergegas untuk menyelamatkan Jack. Sementara itu, Barry akhirnya menyadari kalau sumbunya sudah padam. Dengan cepat, Barry pun datang dan lanjut membakar sumbunya hingga akhirnya. Right ball. You don't have to go in my... Kill me, yes, I'm fine. Dan rencana mereka pun akhirnya berhasil dilakukan tanpa sepengetahuan semua makanan termasuk Barry.
Jack sendiri dibawa ke rumah pohon dan langsung saja diikat. Jack kemudian berterima kasih kepada Frank dan juga Brenda dan meminta supaya dirinya diberikan makanan agar tidak mati dan bisa untuk memberikan informasi kepada Frank dan juga Brenda. Setelah itu, cerita pun memperlihatkan makanan yang sedang melakukan lomba balapan di sebuah rumah milik kaleng tuna. Mereka juga kini menggunakan gigi manusia sebagai alat pembayaran, mirip seperti uang. Setelah balapan, Julius kemudian datang dan mengatakan kalau dia ingin membeli rumah tersebut dengan harga 4 koper gigi. Dan tentu saja hal tersebut langsung disetujui oleh Tuna dan juga kawan-kawan. Setelah itu, cerita pun memperlihatkan Barry dan juga Sammy yang kebingungan karena pertunjukan mereka kini sudah berakhir dan sekarang mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sammy kemudian melihat makanan yang sedang ditonton di layar besar. Melihat hal tersebut, Sammy pun langsung saja berebut tempat dari makanan tersebut dan melakukan pertunjukan untuk mendapatkan perhatian dari para penonton. Di lain tempat, Frank dan juga Brenda terlihat sedang membawa kaki manusia untuk bisa diberikan kepada Jack sebagai makanan. Dan ketika mereka sedang berjalan, mereka pun menemukan fakta kalau kini para makanan mulai melakukan kejahatan dengan saling untuk mencuri gigi. Tak lama setelah itu, Barry pun datang. Dia pun curhat tentang dirinya yang sudah bosan karena sekarang tidak memiliki kegiatan berbahaya dan juga heroik. Mendengar hal tersebut, Frank dan juga Brenda kemudian menyarankan Barry supaya dirinya membentuk sebuah sistem untuk bisa mengatasi kejahatan pencurian gigi di kota seperti polisi. Hal itu pun kembali membangkitkan semangat dari Barry yang langsung saja berangkat untuk membasmi kejahatan. Hey, you stealing? Over my dead meat, baby. Setelah Barry pergi, mereka berdua kemudian memberikan kaki manusia untuk dimakan oleh Jack. Namun tentu saja awalnya Jack menolak untuk menjadi kanibal. Setelah itu, mereka pun pergi untuk menemani Barry dan membantu untuk melantik unit keamanan kota dan mulai menangkap para pencuri gigi. Pop was talking about Ickle, man. Oh, wouldn't you like to know? Hey, what are we supposed to do with Pops? Tak hanya itu saja, mereka juga membentuk pengadilan makanan untuk bisa mengadili semua pelaku kejahatan di kota. Namun terlihatlah kalau hukum tersebut juga sama seperti hukum di negara Konoha yang tidaklah adil terhadap masyarakat miskin. Food court is now in session. But this is a food court of law. But you don't understand. We needed a freezer, and fast. Splatting all over the floor in my shoes. Hey, Lee. If everyone has now finished gasping. Di samping itu, kini Julius mulai membuka bisnis es batu dan juga layanan pendinginan serta menjual mobil. Frank dan juga Brenda akhirnya menjadi prihatin karena kini terdapat kelompok makanan yang miskin bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Melihat hal tersebut, Frank pun berencana untuk meminta solusi kepada Jack. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Brenda. Brenda juga mengatakan kalau dia akan memperbaiki keadaan sekarang dengan membagikan gigi yang merata kepada semua makanan yang miskin. Mereka berdua pun kemudian meminta Sammy untuk mengadakan sebuah pertunjukan untuk mengumumkan rencana pemerataan, di mana semua makanan akan memberikan gigi mereka untuk nantinya dibagikan kembali secara merata kepada masyarakat yang tidak memiliki makanan. Salah guys. Maksudnya untuk nanti dibagikan secara merata kepada seluruh makanan yang tidak memiliki gigi. Namun rencana tersebut langsung diprotes oleh Julius yang mengatakan kalau hal itu tidaklah berguna. Julius juga mengatakan kalau dulu Frank dan juga Brenda sendiri yang mengatakan kalau semua makanan bebas untuk melakukan apa saja setelah mereka berhasil untuk menghabisi manusia. Dan kini Brenda dan Frank malah mencoba untuk mengatur sebuah makanan. Julius pun menambahkan kalau Frank dan juga Brenda bukanlah sosok pemimpin yang baik. Dan Julius sendiri juga akan mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin yang akan membawakan lapangan pekerjaan kepada semua makanan. Mendengar apa yang Julius katakan, seketika membuat para makanan mulai mempercayai Julius. Mereka juga akan mengadakan pemilihan untuk memilih siapakah pemimpin para makanan selanjutnya. Di lain tempat memperlihatkan Barry yang sedang menangkap para pencuri gigi.
Dia pun seketika menjadi terkejut ketika melihat adanya jejak kaki manusia yang tentu saja merupakan jejak kaki dari Jack sebelumnya. Sementara itu, Jack sendiri akhirnya resmi untuk menjadi seorang kanibal setelah dirinya memakan kaki manusia. Keesokan harinya terlihatlah kini usaha dari Julius yang semakin berkembang dengan membuka layanan spa dan juga pijat. Julius sendiri juga mulai melakukan kampanye dengan meminta para pelanggannya untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Sementara itu, salah satu pekerja Julius, yakni Telur, terlihatlah harus bekerja dengan sangatlah keras hanya untuk bisa mendapatkan satu gigi. Dia pun berencana untuk mengumpulkan banyak gigi demi bisa membeli kulkas impian untuk keluarga tercintanya. Setelah itu, si Telur kembali harus bekerja. Namun sialnya dalam pekerjaan tersebut terjadi sebuah insiden yang membuat salah satu pekerja tersayat dan si Telur menjadi retak. Sedihnya lagi, si Telur langsung saja dipecat saat itu juga karena dianggap sudah cacat dan tidak bisa lagi untuk bekerja. Dengan sedihnya, si Telur pun pulang ke rumah sembari menahan tubuhnya yang mulai hancur. Hingga akhirnya di lain tempat, terlihatlah Frank dan juga Brenda yang sedang berkampanye. Namun tiba-tiba pidato mereka langsung saja dihentikan oleh para petugas yang ternyata sudah disuap oleh para Julius. Setelah itu Julius langsung saja melanjutkan pidato. Dia pun bilang kalau dia akan memberikan pekerjaan, gigi, dan banyak fasilitas kepada semua penduduk kota Foodtopia. Dan tentu saja dengan mulut besarnya itu membuat banyak sekali warga berhasil tergiur dan langsung saja menghiraukan Frank dan juga Brenda. Melihat Julius yang mulai menguasai kota dengan banyak gigi yang dia punyai, Frank dan juga Brenda kemudian membahasnya di rumah pohon. Jack yang mendengar hal tersebut kemudian menyadari kalau apa yang dilakukan oleh para makanan sekarang sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia, seperti membuat sistem polisi, pajak, pemilihan, dan banyak hal-hal politik lainnya. Jack kemudian menawarkan bantuannya berupa saran, yakni dengan mencuri gigi dari Julius dan mulai berkampanye menggunakan gigi tersebut untuk mendapatkan suara. Hal itu pun sempat membuat Frank tertarik, namun tentu saja langsung ditolak oleh Brenda karena sama saja mereka akan menjadi penjahat. Brenda kemudian melakukan sebuah perlelangan untuk mengumpulkan gigi, yang sayangnya perlelangan tersebut gagal total karena mereka tidak ada yang bisa dijual. Mereka semua juga hanya bisa mengumpulkan sumbangan 11 gigi saja. Berbeda dengan Julius yang memiliki banyak sekali gigi hingga bisa untuk melakukan kampanye dengan sangatlah meriah dan berkelas. Di lain tempat, Sammy yang sedang melakukan siaran, tiba-tiba dirinya ditangkap oleh petugas karena sebelumnya sudah menyerang dan juga mengambil alih siaran milik kotak sereal. Pengadilan pun dilakukan oleh Hakim Rutabaga. Tentu saja dalam kasus tersebut seharusnya kotak sereal yang menang dan mendapatkan kembali hak atas toko siarannya. Namun mendadak Julius datang untuk menyuap Hakim Rutabaga dan membuat Sammy memenangkan pengadilan tersebut. Boy, I love teeth. Julius setelah itu menemui Sammy dan mengatakan kalau dia akan tetap bisa membiarkan Sammy untuk muncul di layar apabila dia mau bekerja kepadanya. Rupanya Julius berencana untuk meminta Sammy menampilkan soal Frank dan juga Brenda yang telah gagal untuk melindungi para makanan setelah peperangan berakhir. Frank yang melihat hal tersebut tentu saja menjadi kecewa dan meminta penjelasan dari Sammy. Sayang sekali Sammy sudah terlanjur buta dan memilih untuk bekerja kepada Julius dengan imbalan gigi dan juga popularitas. Di lain sisi memperlihatkan Barry yang sedang menyelidiki jejak kaki manusia. Barry kemudian menyadari kalau jejak tersebut dimiliki oleh Jack. Dia pun menjadi semakin yakin ketika menemukan tali ikatan yang dipakai untuk mengikat Jack sebelumnya. Merasa ada yang janggal, Barry kemudian berpikir untuk menyelidiki Frank yang dianggap sangatlah berpotensi. Frank sendiri dikarenakan sudah merasa tidak punya pilihan lagi. Dia kemudian melakukan saran dari Jack dengan mencuri kulit dari kentang serta mobil milik Julius. Setelah itu, Frank langsung saja melakukan perampokan seperti di film Fast and Furious. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Get
him! Oh, this thing doesn't handle good. Oh, this is not a... Fuck yeah! Melihat pengejaran tersebut, tentu saja Barry langsung saja ikut melakukan pengejaran. Tak mau dirinya ketahuan oleh Barry, Frank kemudian menceburkan Barry ke dalam kolam air supaya tidak melukainya. Setelah kejadian yang sangat menghebohkan kota tersebut, Brenda yang baru saja sampai di rumah dibuat terkejut setelah mengetahui kalau aksi perampokan tadi malam merupakan ulah dari Frank yang mengikuti saran dari manusia Jack. Sayangnya Brenda malah menjadi semakin kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Frank. Perdebatan pun terjadi yang membuat Brenda memutuskan untuk menghabisi Jack karena membawa dampak buruk kepada Frank. Namun tentu saja melihat hal tersebut, Frank menghentikan Brenda dan lebih memilih untuk bersama Jack. Brenda yang sudah sangat kecewa, dia pun pergi meninggalkan Frank. Keesokan harinya berita soal perampokan tadi malam disiarkan oleh Sammy. Dan para petugas juga langsung saja melakukan pemeriksaan terhadap semua kentang untuk mencari pelaku tersebut. Sementara semua petugas sedang melakukan penangkapan kepada para kentang, Barry sendiri terlihat sibuk untuk mencari manusia. Setelah memeriksa petunjuk yang ada, Barry malah menemukan sebuah kemiripan dan menduga kalau Franklah orang di balik aksi pencurian semalam. Sementara itu, Brenda mulai melakukan pidato dan juga kampanye kepada para makanan di daerah kumuh. Dia juga direkam oleh sosis tua bernama Feiner. Tak lama setelah itu, Barry pun mendatangi Brenda dan langsung saja menangkapnya untuk melakukan interogasi. Pada akhirnya, Brenda mengakui kalau mereka sudah menyelamatkan Jack. Namun Brenda meminta supaya Barry membantu dirinya untuk melepaskan Frank dari pengaruh dari Jack. Dan untung saja Barry pun setuju dan akan melakukan hal tersebut. Frank sendiri sedang curhat tentang masalah percintaannya dengan Brenda dan lanjut berlatih pidato bersama Jack. Setelah beberapa saat, Frank dan juga Jack malah terbawa suasana dan melakukan hal tak senonoh antara spesies yang sepertinya tidak perlu ditampilkan. Hingga akhirnya Barry dan juga Brenda kemudian datang dan sangatlah terkejut melihat Frank yang melakukan, ya, you know lah. Jack sendiri seketika langsung saja mengambil Frank dan berlari ke dalam hutan. Frank sendiri akhirnya menyadari kesalahannya dan memarahi Jack karena sudah membuat hubungannya dengan Brenda semakin kacau. Di lain tempat, terlihatlah Sammy yang dimarahi oleh Julius. Julius selalu menyuruh supaya Sammy membuat acara yang lebih menjelekkan Frank dan juga Brenda pada acara pemilihan nanti. Singkat cerita, akhirnya acara pemilihan pemimpin Fotopia pun dilakukan. Terlihatlah Julius yang naik ke panggung dengan meriah, sementara Frank dan juga Brenda naik dengan biasa saja. Setelah naik ke atas panggung, Brenda langsung menyatakan kalau dia akan mencalonkan dirinya secara terpisah dari Frank. Tak hanya itu saja, Brenda juga mengatakan kebenaran kalau Frank telah menuduri manusia. Frank fucked a human! Hal itu pun seketika membuat heboh semua makanan dan membuat Frank dan juga Brenda berantem sendiri. Semua makanan yang awalnya masih memihak mereka berdua akhirnya beralih untuk memihak kepada Julius sebagai pemimpin mereka. Setelah dirinya berhasil menjadi pemimpin dari kota Futopia, Julius pun merayakan hal tersebut. Sementara itu, Frank sendiri kini dimusuhi oleh Brenda dan juga Barry. Frank pun mencoba untuk meminta maaf kepada sahabatnya itu dan juga kepada pasangannya. Untungnya Barry dan juga Brenda masih memaafkan Frank dan mulai memikirkan bagaimana langkah mereka selanjutnya. Brenda pun berencana untuk menemui Julius dan berbicara secara baik-baik. Sementara Frank sendiri malah kembali menemui Jack. Hal itu pun disadari oleh Barry yang pergi untuk mengikutinya secara diam-diam dan berencana untuk menghabisi Jack. Namun Barry berhenti saat dia mengetahui kalau Frank menemui Jack untuk menyudahi hubungan gelap mereka karena ingin kembali bersama dengan Brenda dan sahabatnya Barry. Setelah itu, Barry menemui Sammy untuk memintanya kembali menjadi orang yang baik dan membantu Frank. Namun di situ Sammy menolak
bahkan mengusir Barry dari tempat itu. Sementara itu juga, Brenda yang ingin menemui Julius malah diusir. Tak ingin menyerah begitu saja, Brenda pun memilih untuk masuk melalui ventilasi yang membuat sepatunya terjatuh. Setelah dirinya berhasil masuk ke dalam ruangan, Brenda malah menemukan Julius yang sedang diikat dengan mulutnya yang ditaruh bola. Anehnya, saat dilepaskan bolanya, Julius malah meminta supaya dibebaskan sebelum penjahat sebenarnya muncul. Dan ketika masih kebingungan dengan apa yang terjadi, muncullah sebutir beras yang merupakan penjahat sesungguhnya. Si beras pun kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya si beras dan juga keluarganya dulu sangat mengagumi Frank dan juga Brenda karena berhasil memberikan janji kebebasan kepada semua makanan. Akan tetapi semuanya berubah saat turun hujan yang menghanyutkan 4.000 saudaranya dan membuat dirinya menjadi semakin terpuruk. Untung saja ketika keluar dari swalayan sebelumnya, dia secara nekat masuk ke dalam bokong Julius dan mulai mengontrol tubuhnya bahkan sampai semua inderanya. Dari situlah si beras memulai ambisinya untuk menaklukkan dan menguasai semua makanan. Setelah itu, si beras kemudian masuk kembali ke dalam bokong Julius dan mengendalikannya untuk menghabisi Brenda. Dan aksi baku hantam pun terjadi hingga akhirnya. Let's fucking do this. Wait, don't! It's me! Real Julius! Julius! Di saat yang sama, Frank yang melihat sepatu dari Brenda, dia pun memasuki ventilasi dan menemukan Brenda dengan tubuh yang sudah hancur setengah. I'm okay. Oh, never mind. Calling me. What's that, Gum? Fuck you, Gum! Get away from her! Oh no! Don't, Brenda! Don't steal! No! No! Oh no! 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 Sialnya di situ Frank malah mendapatkan tuduhan dari Julius kalau dia telah melakukan pembunuhan kepada Brenda, dan pada akhirnya Frank langsung ditangkap tanpa adanya perlawanan. Mendengar kabar tersebut, Sammy sendiri akhirnya menyadari kesalahannya dan menolak untuk membantu Julius lagi. Hal itu pun membuat dirinya langsung diganti oleh Donald Duncan. Dia pun juga mendatangi dan meminta maaf kepada Barry karena sudah berlaku kasar sebelumnya. Mereka berdua kemudian mengunjungi Frank di dalam penjara. Barry lalu mencoba membuat rencana untuk membebaskan Frank, namun Frank menolak dan pasrah dengan keadaannya saat itu. Mereka berdua pun kemudian keluar dan malah dikejutkan dengan sosis Fener. Rupanya Fener memiliki rekaman tentang keseharian dari Brenda. Fener akhirnya menunjukkan rekaman ketika dia merekam Brenda dan juga Julius yang sedang bertengkar. Sampai akhirnya dia juga merekam beras yang menjadi dalang sesungguhnya yang mengontrol yang mengontrol Julius. Dengan adanya bukti rekaman tersebut, mereka berdua akhirnya berencana untuk masuk secara diam-diam ke dalam toko siaran. Karena banyaknya penjaga yang menjaga tempat itu, akhirnya Barry dan juga Sammy memutuskan untuk menemui Jack yang sedang memakan kaki temannya sendiri. Mereka berdua kemudian menceritakan soal Frank yang akan dibunuh dan langsung saja meminta bantuan dari Jack. I'm in. Sementara itu terlihatlah Frank yang sudah dibawa ke tengah kota untuk akan dihukum. We are gathered. There he is, piping hot. Barry sendiri sudah membawa Jack dan juga Sammy ke atas gedung. Jack kemudian menggunakan kemampuannya untuk melempar Barry dan juga Sammy serta ponsel bukti ke dalam ventilasi. Setelah mereka berdua berhasil masuk ke dalam toko, Barry langsung saja menghantam beberapa penjaga sementara Sammy memulai siaran untuk menampilkan bukti pembunuhan yang sebenarnya terjadi yang membuat Frank berhasil untuk diselamatkan. Melihat kejadian tersebut, Julius pun menyuruh para penjaga untuk menghentikan mereka. Namun tentu saja Barry tidak akan diam saja dan akhirnya melakukan perlawanan.
his butt right now? Setelah kebenarannya sudah terungkap, Julius atau lebih tepatnya Beras kemudian menyuruh bodyguardnya untuk melawan, dan untung saja masih ada Jack yang memberikan bantuan dari atas gedung. Setelah itu, aksi pengejaran pun dilakukan sampai akhirnya Barry berhasil menangkap Beras dan hendak untuk menghabisinya. Melihat hal tersebut, Frank menghentikan Barry dan memilih untuk memaafkan perbuatan Beras. Namun setelah itu, Beras pun malah dimakan oleh burung gagak. Sungguh sial. You forgive me? This holy can get a second chance at life. Okay, Frank juga mengatakan kalau dia ingin mewujudkan keinginan Brenda untuk membuat kota Photopia menjadi damai tanpa adanya perbedaan dan penuh kasih. Akan tetapi, para makanan tidak mau kalau mereka harus hidup secara damai dan membagi rata semua harta mereka. Pada akhirnya, aksi perebutan rumah pun kembali dilakukan. Frank sendiri akhirnya menjadi kecewa dan memilih untuk kembali ke rumah pohonnya. Karena misi cinta kasihnya tidak diterima oleh semua makanan, pada akhirnya Frank kemudian datang bersama Jack yang kini sudah menggunakan setelan pelindung lengkap dan membuat dirinya tidak terkalahkan. Frank juga mengatakan kalau mulai sekarang, dialah yang akan memimpin Photopia. Dan jika ada yang melawan, maka dia akan dimakan oleh Jack. Setelah itu, film ini pun akhirnya bersambung. Is that the Huey Brenda said you fucked? no. Oke lah guys, sekian untuk alur cerita dari serial Sausage Party Photopia Season 1. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan kata atau cerita yang Mimin bawakan sedikit agak begitulah guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Tabea.